di sini dan Chef Ferry di Aula Dialog AM TV. Nah, ngomongin soal keluarga. Ya. Keluarga dari background entrepreneur semua. Pastinya ada passion di sini. Passion, betul. Aduh, ngomongin passion. Apakah passion ini adalah salah satu syarat untuk bisa survive dari bisnis, Chef? Menurut Chef gimana? Saya sih setuju pastinya. Karena dari passion itu kita pastinya sebenarnya kembali setelah passion itu kan biasanya langsung ke suka meng-create sesuatu biasanya dari passion itu. Mungkin apapun backgroundnya, apapun profesionalnya, biasanya selalu dia mempunyai how to maintain itu gitu. Jadi dikembangin nggak nih gitu, biasanya kayak gitu. Nah, kalau mungkin misalnya dimasak mungkin terus akan menjadi nggak ada habisnya biasanya. Iya, gitu. masak nggak ada habisnya. Selain passion, untuk seorang pengusaha yang di luar sana yang mau memulai sebuah usaha, apalagi Chef? Mungkin bisa sharing, Chef? Yang kedua mungkin pasti punya keyakinan ya, jangan mudah istilahnya kayak menyerah, dalam artian dengan apa yang orang sampaikan atau orang yang bicarakan orang itu nggak perlu dipikirkan seperti itu. Nah, dari situ jangan pernah dengan yakin dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah akan selalu ada jalan seperti itu. Netizen mahal nyinyir. Iya, pasti. Ya, netizen mahal nyinyir lewat saja. Apalagi kalau udah jadi, enak ya kan gitu. Gitu ya, orang nggak tahu prosesnya, orang cuma tahu hasilnya. Betul. Mungkin begitu ya, Chef? Betul. Apalagi di era pandemi seperti ini, sudah harus survive dengan pandemi, belum lagi nyinyiran orang lain. Harusnya kita tetap fokus ya, Chef? Mungkin Pasti fokus. Terus pemilihan segmentasi usaha. Itu yang paling penting, membuat suatu usaha itu yang mungkin kebutuhan daily manusia, istilahnya orang-orang masyarakat itu seperti apa. Jadi contohnya adalah makanan dan minuman. Jangan kan pasti makan. Iya. Nah, itu penting sekali menjadi tapi juga enggak juga bisa survive juga sih sebenarnya. Banyak tergantung yang saya sampaikan dari awal itu adalah mulai metode semuanya, kemudian pelayan itu sangat penting. Nah, itu mungkin sambil jalan tuh orang akan tahu apakah kualitasnya itu baik atau enggak. Mungkin studying need-nya. Ya, Need-nya untuk bagaimana marketplace ini, need-nya apa gitu ya, mungkin Chef. Nggak sekedar buka, selesai. Iya, betul. Ngomong need. Iya. Ya, need-nya. Chef ini sudah sampai mana sih titik jenuh? Pernah nggak sih ngalamin jenuh maksudnya gitu? Secara 2 tahun ya, Chef. gini, Tahun. pasti di Doki itu mungkin naik turunnya dari segi banyak hal ya. Yang pertama mungkin manajemen, pasti manajemen itu membutuhkan orang-orang yang benar-benar expert tentang itu gitu. Salah satunya adalah pekaryawan ya, yang saya bicarakan kemarin itu nggak butuh orang yang istilahnya pinter kan, tapi orang yang manut seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu membuat saya itu bisa nggak ya kayak gitu. Nah, tapi saya kebetulan juga sibuk untuk membantu salah satunya UKM untuk mengenalkan produknya. Mungkin di YouTube ada semuanya. Dari situ adalah salah satu cara untuk supaya saya itu bisa punya motivasi lagi bahwa orang di bawah kita tuh lebih banyak yang susah. Jadi titik jenuhnya Chef ini di bagaimana caranya dianulir sendiri gitu sama Chef ya. Bagaimana mengenal diri sendiri lebih baik begitu ya. Iya. Bagaimana mengenal potensi dan passion kita kalau untuk bisnis ya. Ini di luar sana akan berpikir mohon maaf ini saya sebagai netizen nyinyir. Ya kan karena Chef Ferry sudah chef. Kalau saya, betul. Itu gimana Chef? Mungkin jawabannya. Balik lagi emang kebetulan waktu itu background saya emang di juru masak gitu. Nah, tapi orang-orang seperti itu hanya reason aja sebenarnya. Alibi aja sebenarnya, dia mencari kesalahan aja sih. Cuman pas waktu kita bicara atau kita discuss itu sebenarnya ada permasalahan yang pelik sebenarnya yang dialami oleh teman-teman dari pengusaha. Tapi ada nggak Chef yang ngomong seperti itu? Pasti ada ya. Mas Chef terus aja lah, terus aja. Biasanya kita kalaupun bisa diajak bicara, kita ajak bicara di sini. Gimana sih kita ada apa gitu. Dari situ akan lebih permasalahannya di sini. Saya juga belajar dari situ. Nah, dari situ kita juga bisa istilahnya bahasanya adalah problem solving. Dan dari situ
pengusaha itu menjadi oh iya ya kayak gitu. Nah dari situ adalah kesempatan saya untuk justru dengan adanya nyinyiran seperti itu membuat saya itu menjadi masukan loh, why kan gitu. Iya, netizen itu sebenarnya fans fanatik kita. Sebenarnya gitu. Belum tahu aja sebenarnya. Belum tahu saja. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Mungkin begitu betul. dengan Chef Ferry ya. Chef Ferry ini sebenarnya kalau dibilang sudah seperti ini ya, kenapa dinyinyirin? Sebenarnya nggak usah, malah beliau memberikan ilmu gratis kalau memang kita bisa sharing. Nggak ada sih nyinyirin, paling parah nggak ada. Nggak ada ya, aman Jaya. Chef, kategori untuk sukses, sudahkah menurut Chef? Chef ini sukses? Gini, bahasa sukses itu lebih bukan hanya materi bagi saya. Iya. Saya keluar dari hotel salah satunya adalah untuk membuat dekat dengan keluarga, yang mungkin salah satunya adalah itu membuat brand sendiri yang pasti paling enggak untuk anak-anak saya ke depan itu sudah ada semua. Tabungan. Tentunya brand ini bagi mereka semua. Nah ini udah saya siapkan. Lah itu sukses bagi saya itu seperti itu. Mungkin sama keluarga itu udahlah sekarang itu kita nggak perlu ribut anak-anak nanti mau gimana gitu. Nah karena brand-brand ini adalah milik mereka semua sebenarnya. Cukup meneruskan. Iya, tinggal betul. bagaimana nanti inovasi mereka Betul. ya Chef ya. Nah, sudah puaskah Chef sampai di sini untuk Dedoki pastinya? Kalau bilang puas belum, tapi sebagai untuk tenang pasti sudah. Tapi pengen saya terus memberikan manfaat atau membuat banyak orang yang bisa bekerja di Dedoki. Seperti itu sih untuk ke depan gitu. Bukan hanya materi. Bicara dengan konsultan emang beda memang. Saya jadi speechless gara-gara beliau ini seorang konsultan, saya takut salah bicara di sini. Dedoki balik lagi. Impian terbesar Chef Ferry apa? Yang pasti pertama Dedoki dikenal banyak orang. Chef Ferry sendiri bisa membantu banyak orang tanpa embel apapun untuk bisa dikenal karena hidup kita itu nggak lama, kita nggak pernah tahu kapan kita diambil gitu. Nah dari situ pengen saya itu mempunyai kesan yang baik di mata masyarakat seperti itu. Tentunya Chef Ferry itu dikenal sebagai orang yang bisa membantu. Nah itu aja sih, nggak perlu ribet-ribet sih sebenarnya. Nah dari situ insya Allah mungkin ke depan salah satu harapannya adalah keluarga kita pasti terbantu. Bantu orang lain, kita akan dibantu orang lain. Pasti. Hukum Cause and effect. Yes, beliau bicara kan, kita bisa kalah dengan beliau seorang konsultan cause and effect. Kalau ngomongin pandemi juga, apa sih solusi yang terbaik menurut Chef untuk teman-teman di luar sana? Pasti. Digiatkan lagi ya. Tentunya pandemi ini adalah salah satu mungkin cobaan atau apa ya istilahnya problem yang benar-benar dihadapi seluruh pengusaha. Mungkin di perhotelan atau di dunia hospital itu tuh paling berat sekarang. Tapi teman-teman yang di UKM itu salah satunya cara adalah teruslah membagi, teruslah bersharing tentang apa yang kita usahakan. Nah dari situ orang akan semakin mengenal. Awalnya emang apa sih kan gitu. Tapi dari situ orang akan teringat, oh chicken crispy, oh Dedoki kan gitu. Nah dari situ terus kita apa istilahnya untuk di IG atau di sosial media itu terus kita jangan jangan terus dengan pandemi terus kita turun untuk semangatnya, jangan, terus kita kembangkan usaha tetap kita. Semangat, tetap membentuk personal branding. Pasti. Di mana ada Chef Ferry, di situ ada Dedoki. Betul begitu? Mungkin kurang lebih seperti itu. Hari Dedoki ya. Dedoki pastinya. Nah, kalau ngomong di luar sana teman-teman yang mau membangun bisnis, apalagi di era pandemi begini, ada tips mungkin buat mereka, Chef? Baik, salah satu tips untuk pengusaha awal ya, startup apapun itu, yang pasti dari segi legalitas. Usaha apapun itu ya, Chef ya? Yang pertama ada legalitas. Legalitas itu penting. Kenapa? Dari situ jenengan apa itu membuat apa ya istilahnya semangat untuk mengembangkan itu lebih beda daripada kita asal-asalan membuat usaha. Nah itu legalitas. Nah dari situ kita juga mengenal dari proses dari pembuatan legalitas sendiri adalah kita dibantu oleh pihak dari pemerintah tentunya. Kalau di UKM itu Dinas Koperasi dan UKM, kemudian ada Disperindak, kemudian Kemenkumham itu sangat support sebenarnya. Nah, nggak semua orang tahu bahwa beliau-beliau itu membantu kita. Jadi jangan underestimate atau negatif ya. Pemerintah itu sangat aware dengan kita sebenarnya. Nah, tergantung kita, kamu siap nggak? Bahkan
membuat suatu brand atau itu semua butuh namanya UMK, kemudian semacam siup lah dulu, kemudian TDP segala macam itu benar-benar disiapkan. Jadi mau prosesnya, jangan hanya menuntut enaknya. Betul, mungkin begitu nggak ya. bisa langsung jadi, gitu. Ada proses. Jadi tipsnya sebenarnya menurut saya bukan yang Ribet. susah, bukan yang ribet. Sabar. Memang harus sabar. Betul, ya. Baik sabar kita naik turunnya karena pandemi, Betul. juga sabar legalitasnya. Betul. Tapi kalau sudah dapat legalitas, aman ya chef? Aman. Nah dari situ jenengan dari segi semangat tuh pasti akan lebih besar. PD, Nah, gitu ya chef? Aku udah punya brand. Gitu. Nah dari situ pengusaha-pengusaha itu akan lebih semangat lagi untuk mengembangkan daripada jenengan sudah jadi 1 tahun tapi punya orang. Aduh sayang banget. 30 juta pernah diambil orang untuk itu. Kayaknya nggak cukup waktu kita di aula dialog ini berbicara, ngobrol, bahas tentang Chef Ali dan juga brandnya. Oke. Monggo silakan teman-teman startup di luar sana yang mau makan healthy food juga pastinya rasa yang luar biasa langsung pergi di daerah Sidoarjo di Bligo ya Chef. Bligo. Matur nuwun untuk rawuhnya sore hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman semua startup sebenarnya jangan takut, jangan ragu, tetap passion yang ditemukan, tetap percaya diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aula dialog ART. Terima kasih.